Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuknya napas ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabat. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini dan dalam keadaan sehat walafiat, pribadi akan sedikit menyampaikan hakikat napas yang keluar masuk ke dalam tubuh kita. Pertanyaannya, kenapa harus napas? Ya, karena napas yang Allah berikan kepada seluruh makhluk-makhluknya yang ada di dunia ini. Dan napas berasal dari Rabbul Alamin. Karena napas yang menghidupkan dan yang menggerakkan seluruh organ tubuh yang ada di dalam diri kita, ya, maka disebutkan dengan al-hayat. Inilah al-hayat, yaitu napas. Napas ini bekerja secara sistematik karena kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita sebagai makhluknya, sebagai hambanya, harus senantiasa bersyukur dengan napas, ya. Kita belajar mengenali dan belajar menyadari hakikat napas yang keluar masuk kepada tubuh kita. Sebenarnya itu adalah suatu kehendak Allah. Nah, di sebalik napas itu ada kuasa dan kehendak Allah. Karena kita ini tidak akan bernapas kalau tidak ada kehendak dan kuasanya Allah. Maka dengan itu terus bergerak dan bergerak. Karena apa? Karena kita dinapaskan. Napas adalah suatu power kehidupan yang nyata, yang alami, atas kuasa dan kehendaknya diberikan kepada seluruh makhluk-makhluk yang ada di dunia ini, baik tumbuhan, hewan, ataupun manusia. Ya, maka dengan belajar zikir napas sadar Allah, maka menyadarilah Allah yang maha dekat, dan sadarilah napas yang begitu dekat dengan hidung kita yang keluar masuk. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, janganlah menyia-nyiakan napas kita, tapi kita bawa napas kita untuk beribadah, bawa napas kita untuk mengabdi, bawa napas kita untuk menyelami hakikat diri ini. Dan kemana arah dan langkah tujuan hidup kita ini, ya, dengan belajar metode zikir napas sadar Allah, maka sadarilah napas yang keluar masuk ini. Dan disitulah sirullah an-napas, dengan segala rahasia Allah yang akan diberikan kepada hamba-hambanya yang takwa dan selalu menunaikan segala perintah-perintahnya atau amanah. Maka an-napaslah yang memberi penerangan atau memberi suatu pemahaman atas kehendak dan kuasa Allah, yaitulah al-hayat yang mendorong kepada perjalanan sang jiwa menuju alam ilahiyah. Dan ketika suatu masa, suatu saat dalam perjalanan rohani, si jiwa inilah yang akan menyaksikan sebenar-benarnya diri dan sebenar-benarnya sang maha pencipta. Jadi bukan katanya. Dengan laku dalam belajar metode zikir napas, itulah hakikat belajar ketuhanan, bukan dengan segala teori
atau segala referensi. Nah, ketahuilah hakikat napas yang keluar masuk ke dalam tubuh kita ini. Dia adalah suatu sumber al-hayat, yaitu maha kehidupan yang dikuasai dan dikehendaki oleh Allah. Maka kenalilah, sadarilah napas yang keluar masuk ke dalam tubuh kita adalah suatu gelombang, suatu energi, suatu mahakarya yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya yang ada di dunia ini. Maka dengan belajar zikir napas sadar Allah, kita akan dipahamkan dengan segala rahasia-rahasia alam ilahiyah. Asal kitanya pasrah, jiwa kita tenang dengan laku yang istiqomah, bukan dengan segala macam teori atau referensi pelajaran atau ajaran dari manapun. Tapi hakikatnya perjalanan rohania itu harus dengan nyata dan fakta oleh laku kita sendiri, ya, maka akan dipahamkan dan bukan katanya lagi. Itulah. Karena apa? Hakikat keluar masuk napas yang ada nyata ke dalam tubuh kita itu adalah suatu cahaya. Kalau bahasa Arabnya itu nur. Itulah nur ilahi. Yang masuk itu adalah suatu pemahaman yang akan menerangi hati kita, menerangi pikiran kita, dan menerangi perasaan kita. Intinya pemahaman. Nur itu pemahaman atau ilmu yang langsung dari Allah, bukan dari suatu teori. Nah, maka dengan laku berspiritual kita akan dipahamkan dan real nyata adanya Allah itu, bukan katanya lagi. Dan di situ kita akan memasuki alam ilahiyah, alam ahadiyah dengan muraqabah dan musyahadah kita. Maka dengan belajar metode zikir napas sadar Allah, kita akan menyadari eksistensi Allah yang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita akan dipahamkan betapa takutnya kita kalau tidak menjalankan amanah atau perintah Allah. Nah, itulah suatu hakikat atau misteri rahasia sang napas. Karena sang napas adalah sumber dari segala sumber yang dikuasakan dan dikehendaki Allah untuk menghidupi seluruh makhluk-makhluk ciptaannya yang ada di muka bumi ini. Maka daripada itu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, sama zikir napas sadar Allah dimanapun berada, mari kita istiqomah dalam belajar mengamalkan zikir napas sadar Allah, dan kita belajar istiqomah dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah yang pada akhirnya akan membawa kita ke suatu perjalanan baik lahir maupun batin, dan akan mengubah kita dalam esensi kehidupan pribadi kita, dan akan dipahamkan makna baik, makna yang terbaik, ya, dengan bahasa lain berakhlakul karimah. Itulah kualitas manusia yang terpilih dan dipilih oleh Allah. Maka dengan belajar zikir napas sadar Allah dan menyadari napas yang keluar masuk ke dalam tubuh kita itu atas kuasa dan kehendaknya Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.